Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada tanaman yang bisa tumbuh cepat, daunnya hijau pekat, dan buahnya besar-besar, padahal dirawat di lahan yang sama dengan tanaman lainnya? Apa rahasianya? Banyak orang berpikir jawabannya ada di pupuk NPK, mikro, atau hormon pertumbuhan. Tapi ternyata, ada satu senyawa alami yang sering luput dari perhatian. Padahal ia punya peran besar di balik pertumbuhan super tanaman. Namanya adalah asam amino. Asam amino bukan hanya dikenal di dunia kesehatan manusia, tapi juga punya fungsi luar biasa dalam dunia pertanian. Senyawa inilah yang diam-diam membantu tanaman tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap stres lingkungan. Hari ini, kita akan membongkar rahasia asam amino, mulai dari apa itu, bagaimana perannya, sampai bagaimana cara menggunakannya agar tanaman kita tumbuh maksimal. Yuk, kita mulai! Asam amino adalah bahan dasar pembentuk protein. Sama seperti tubuh manusia yang butuh protein untuk membangun otot, tanaman juga butuh protein untuk membangun sel-sel barunya. Nah, untuk membentuk protein itu, tanaman memerlukan asam amino. Bisa dibilang, asam amino adalah fondasi utama kehidupan tanaman. Tanaman sebenarnya bisa memproduksi asam amino sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Namun, dalam kondisi stres seperti kekeringan, cuaca ekstrem, serangan hama, atau kekurangan unsur hara, kemampuan tanaman untuk membentuk asam amino bisa menurun drastis. Disinilah peran penting pupuk yang mengandung asam amino siap pakai. Dengan memberikan asam amino dari luar, kita membantu tanaman menghemat energi dalam proses pembentukannya, sehingga energi itu bisa dialihkan untuk pertumbuhan akar, batang, daun, dan buah. Asam amino punya banyak sekali fungsi di dalam tanaman, dan ini dia beberapa di antaranya. 1. Meningkatkan pertumbuhan akar. Asam amino seperti glutamik dan aspartik berperan dalam pembentukan jaringan akar baru. Akar yang sehat dan panjang akan lebih mudah menyerap air dan nutrisi dari tanah. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih kokoh dan lebih tahan terhadap kekeringan. 2. Meningkatkan fotosintesis. Asam amino seperti glisin dan alanin membantu meningkatkan kadar klorofil pada daun. Daun menjadi lebih hijau dan efisien dalam menangkap cahaya matahari. Semakin tinggi aktivitas fotosintesis, semakin banyak energi yang dihasilkan untuk pertumbuhan tanaman. 3. Meningkatkan ketahanan terhadap stres. Cuaca panas, dingin ekstrem, atau kekeringan bisa bikin tanaman stres. Asam amino seperti prolin berperan penting untuk menjaga keseimbangan air di dalam sel, sehingga tanaman tetap kuat walau dalam kondisi ekstrem. 4. Membantu penyerapan nutrisi. Beberapa asam amino dapat berikatan dengan unsur hara seperti besi, zinc, dan kalsium, membentuk senyawa celet alami yang lebih mudah diserap akar. Artinya, pupuk yang kita berikan jadi lebih efisien. 5. Meningkatkan pembungaan dan pembuahan. Asam amino juga berperan sebagai sinyal hormonal untuk proses pembungaan. Dengan jumlah cukup, tanaman akan lebih cepat berbunga dan menghasilkan buah yang lebih besar dan seragam. 6. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Sisa asam amino yang jatuh ke tanah bisa menjadi makanan bagi mikroba baik. Tanah menjadi lebih subur, hidup, dan kaya akan aktivitas biologis. Jadi, bisa dibilang, asam amino bukan hanya mendukung pertumbuhan tanaman, tapi juga menciptakan ekosistem tanah yang lebih sehat dan produktif. Lalu, dari mana asam amino ini berasal? Sumber alami asam amino. Asam amino bisa berasal dari bahan alami seperti ekstrak ikan, kedelai, dan rumput laut,
hasil fermentasi protein hewani dan nabati, atau dari asam humat dan asam fulfat yang mengandung sisa-sisa asam amino alami dari pelapukan bahan organik. Dalam dunia pertanian modern, sudah banyak produk pupuk yang diformulasikan mengandung asam amino murni. Contohnya, produk-produk asam amino tambah unsur mikro yang bisa disemprotkan langsung ke daun atau dikocorkan ke tanah. Cara aplikasi di lapangan. Asam amino bisa diaplikasikan dengan dua cara utama, melalui daun, foliar spray, lebih cepat diserap, cocok untuk memperbaiki pertumbuhan vegetatif. Melalui tanah, soil drench membantu perbaikan akar dan kesuburan mikroba tanah. Biasanya, aplikasi dilakukan setiap 10-14 hari sekali, terutama saat fase awal pertumbuhan, agar akar cepat berkembang, fase vegetatif, meningkatkan kehijauan daun, dan fase generatif, meningkatkan pembentukan bunga dan buah. Dan yang menarik, asam amino bisa dikombinasikan dengan pupuk, pestisida, atau fungisida, karena sifatnya membantu penyerapan bahan aktif ke jaringan tanaman. Apalagi jika dikombinasikan dengan perekat seperti talstik, hasil penyerapan ke daun bisa jauh lebih maksimal. Jadi sekarang kita tahu bahwa asam amino bukan sekadar tambahan pupuk biasa. Ia adalah senyawa dasar kehidupan tanaman yang bekerja secara alami, membantu pertumbuhan, meningkatkan ketahanan, dan memaksimalkan hasil panen. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam memberi nutrisi. Karena kadang, yang dibutuhkan tanaman bukan sekadar unsur hara, tapi juga dukungan biologis dan energi alami dari asam amino. Gunakan dengan tepat, dan kamu akan melihat sendiri perbedaannya di lapangan. Tanaman lebih hijau, buah lebih padat, dan hasil panen lebih melimpah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten pertanian menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menanam, karena dari tanah yang sehat, lahir kehidupan yang berkualitas.